tak mengurangi makna pertemuan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi Kak, pagi. Semangat pagi ya Kak. Semangat pagi. Kan 7 hari. Tidak selamat dan semangat pagi. Ya, kakak-kakak. Alhamdulillah. Dan ini kita bisa bertemu pada malam hari ini dengan segala problematika yang terjadi pada hari ini. Ya. Luar biasa, masing-masing kita punya masalahnya berbeda-beda. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salam dan salam kepada Nabi kita. Baik kakak-kakak, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekitar 90 menit ke depan kita akan belajar bersama, ya, memahami bersama modul 1.5. Sebelum itu, seperti biasa kakak-kakak silakan piketnya hari ini untuk memimpin berdoa, memandu kita untuk berdoa. Silakan kak. Siapa hari ini kak ketua? Gimana kak? Izin kak, Andi hari ini kak. Ya kan? Kak Andi kak. Kak Andi? Ya. Silakan Kak Andi lagi. Oke, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terblokir kamera warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak semuanya, untuk lancar dan berkahnya kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Alhamdulillah kakak semua, semoga mulainya kita dengan doa, berkah, kegiatan kita bermakna, ya penuh ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Baik kakak, mengecek ini kesiapan kakak untuk belajar hari ini dengan segala keterbatasan kita ya. Coba chat 1 yang kesiapan prima, 2 yang setengah, 3 yang sangat belum tidak prima ya. Silakan kak. 1 prima, 2 setengah, 3 tidak prima. Oke. Baik kakak. Ya. Baik kakak, ya rata-rata ada kondisi yang tengah prima, tapi tidak apa-apa jalani dan sampai akhir kita sukses. Amin. Izin kakak saya screen. Sudah kelihatan kak? Sudah kak. Baik. Sudah kak. Bahagia untuk kakak-kakak semua. Seperti biasa, ini kesepakatan kita bersama ya. Perhatikan, menyalakan kamera, menyalakan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, sepakat ya kakak-kakak? Jempolnya dong? Ya, baik. Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini kita dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kita mampu memahami pengembangan kurikulum
PJOK. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Kakak sudah baca ya di LMS, sedikit banyak sudah. Agenda kita sini kakak ada backward design, pengembang kurikulum PJOK, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Aktivitas 1 ada backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kakak ya, menurut kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan di kolom chat kak. Ya, setelah kakak baca di LMS, mungkin kakak juga punya pengalaman di sekolah atau pada kegiatan BIMTEK atau pendidikan yang lainnya, ya, kakak bisa tuliskan di kolom chat dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Baik. Nah, ini saya lihat satu angka yang agak lumayan besar nih. Mohon izin ya kakak, saya langsung ke personnya Kak Handriko. Kak Andriko menuliskan angka 8,5 nih. Silakan Kak Andriko, open mic nih. Mungkin sedikit kenapa di angka 8,5? Mungkin bisa berbagi pengalaman Kak. Silakan Kak. Baik kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau skala 1 sampai 10 tentang pemahaman kurikulum PJOK yang saat sekarang ya kak ya. Ya. Dengan CP BSKAP 032 yang terbaru ya. Terbaru Kak. Ya. Dan kebetulan karena kita juga mengikuti nih BIMTEK pembuatan modul kan. Iya, jadi iya, betul, makanya skalanya 8,5 kak, karena sedang sinkronnya sekarang kan. Matching ya. Ya, matching dia. Sehingga makanya saya nilainya 8,5 itu kak. Karena di dalam capaian pembelajaran yang ada sekarang itu benar-benar tidak ada lagi pembelajaran yang mana dulu isunya bahwasanya anak-anak itu pembelajaran olahraga itu cuman tinggal berlari, bermain bola, ya kan, kemudian lempar lembing, lompat jauh, tolak peluru dan sebagainya. Dan ternyata kurikulum PJOK itu adalah kurikulum yang sangat kompleks, ya, sangat kompleks, di mana pada fase F, fase yang tertinggi, itu sudah mencapai taksonomi yang tertinggi, ya, dengan bentuk salah satu tujuan pembelajarannya adalah siswa itu sudah bisa, tujuan pembelajaran siswa itu sudah harus mampu mengevaluasi strategi pembelajaran kesegaran jasmani. Bagaimana dia membuat evaluasi tentang strategi peningkatan kebugaran untuk kesehatan. Ya, ya. Jadi bukan PJOK yang selama ini kita memberikan pelajaran kepada anak murid di fase F anak-anak SMA sama dengan fase SMP. Tidak seperti itu lagi. Jadi di fase E dan fase F itu cabang olahraga itu hanya sebagai media yang membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Nah, makanya skalanya saya sekarang pemahaman untuk kurikulum PJOK itu 8,5 kak, karena kebetulan matching ini. Jadi saat ini lagi yang panas-panasnya ini kak. Dalam waktu yang hampir bersamaan ya kak ya? Yang bukan hampir bersamaan kak, memang bersamaan, benar. Memang bersamaan. Iya. Dan saya bingung besok nih kak, ketika luring tanggal 8 sampai tanggal 15 ya kita luring ya. Nah, itu penghujung juga, itu penghujung dari kegiatan BIMTEK PPA di mana sudah harus menyelesaikan pembuatan modul. Nah, jadi saya yakin lah kakak bisa bagi waktu tuh. Ya, insya Allah kak. Harus bisa kak.
Nah, Ya, makanya karena itu sangat Kak, penting juga. 8 Terima setengah kasih Kak. Kak Kalau Andriko. saya pemahamannya Ya, kurikulum PJOK sekarang, jadi alhamdulillah PJOK itu sudah berubah paradigmanya dengan pembuatan capaian pembelajaran yang dituliskan. Karena oke. setiap fase sangat berbeda sekali. Anak di fase A itu diberikan kebebasan bergerak, mencoba menirukan gerakan-gerakan apa yang ada di alam. Kemudian di fase B seperti dia mulai bermain, menggerakkan semua motoriknya. Di fase C, fase D sudah mulai dia menganalisa gerakan. Dan fase E mereka sudah mulai menganalisis. Dan fase Ya, F mengevaluasi semuanya menjadi sebuah strategi gerak yang bermanfaat bagi dirinya ya, untuk ya. bisa dibawanya Nanti ke Kak, lingkungan di masyarakat. program ini secara pedagogisnya akan digali Ya, itu. Ketika kita luring itu nanti bagaimana kita mengajarkan yang seperti itu dengan capaian pembelajaran seperti itu. Ya, ya. yang digali secara tuntas di sini Kak, insya Allah. Oke Kak, Oke. terima kasih Kak Oke, Andriko. Kak. Aplaus untuk Kak Andriko. Baik, satu lagi Kak, Kak Doni Marta. Saya melihat di situ ada Kak Doni menilai dirinya di angka 5. Ini kenapa Kak? Ada kendala atau gimana? Silakan open mic Kak. Ya, terima kasih ya Kak Fasil telah meminta untuk memberi penjelasannya. Ya, jujur saya sendiri Kak Fasil, untuk kurikulum Merdeka ini memang saya belum begitu juga paham. Masalahnya kan di sekolah saya ini kan udah 2 tahun berjalan. Ya, Kemudian ya. tentang pelatihan gimana kita menegakkan kurikulum Merdeka ini belum belum juga ada pelatihan khususnya lagi untuk guru PJOK. Ya. Untuk itu saya kemarin itu ingin masuk pengembang kompetisi guru ini ingin mendalami apa saja yang harus kita pelajari tentang menjalankan guru Merdeka ini, Pak. Ya. Berarti Mungkin itu aja Kakak dulu. udah tepat nih di sini. Ya, mudah-mudahan nanti Program ini. dalam pelaksanaan PKG ini saya bisa memahami lebih dalam lagi. Mungkin itu aja dulu, Kak Fasil. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Doni ya. Mungkin kita ini sebenarnya kan kita merefleksi diri kita. Segini pemahaman kita, artinya kita punya target di akhir nanti, ya pemahaman kita sudah bisa 9,5, kalau tidak pun 10 atau 9,9 ya. Amin, amin. Baik, terima kasih kakak-kakak atas atensinya. Oke, izin saya lanjut Kak. Kak, ya, ini. Nah, kakak-kakak, tadi waktu ini saya juga ada kesempatan, saya juga menanyakan hal ini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, dari apa yang kakak-kakak baca, dari apa yang kakak-kakak pahami sebelumnya, ataupun pemahaman yang sudah mulai bergeser, ya, setelah kakak mengikuti program beberapa minggu ini, kira-kira apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Baik, Kak Riko. Ya silakan Kak, kita optimalkan fitur chat. Nanti izin juga mungkin ada yang mau raise hand boleh, silakan Kak. Silakan kakak-kakak, kita optimalkan fitur chat. Ya, ada yang sudah juga baca mungkin yang CP terbaru, keputusan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya. Ya, ada yang sudah baca mungkin silakan Kak. Apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kakak izin sebentar.
Silakan Kak di fitur chat. Atau ada yang mau raise hand, silakan. Kak Ria duluan, silakan Kak Ria. Ya Kak, terima kasih Kak. Berdasarkan pertanyaan yang Kakak berikan, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi dari beberapa modul yang kita pelajari beberapa minggu ini, menurut saya tujuan PJOK ada di sekolah yaitu tentu pertama yang paling penting sekali meningkatkan kebugaran jasmani siswa, kemudian mengembangkan keterampilan gerak, menanamkan pengetahuan dan sikap positif siswa terhadap olahraga, membentuk kebiasaan hidup sehat, kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa, serta meningkatkan kesadaran diri mereka terhadap lingkungan sekitar gitu Kak. Jadi dengan pelajaran PJOK ini diharapkan nantinya siswa dapat mempersiapkan dirinya agar melakukan kebiasaan hidup sehat dan bugar gitu Kak, menjadi individu yang aktif, kreatif, dan tentunya sportif. Ya. Kak. Baik, terima kasih Kak Ria. Ya, semua jawaban yang Kakak berikan tentu adalah suatu hal yang benar ya, bahwasanya tujuan PJOK ya secara umum seperti itu. Nah, namun barangkali juga kakak-kakak yang lain punya jawaban yang lain juga dari pengalaman kah, dari apa yang sudah diserap selama ini. Kita beri kesempatan Kak. Terima kasih Kak Dia. Oke Kak, siapa ini? Saya mau lihat yang di atas raise hand ada Kak Wawan. Silakan. Setelah Kak Wawan ada Kak Sony. Silakan Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fasil dan teman-teman yang saya hormati. Baik, saya mencoba menjawab. Sebenarnya tadi jawabannya udah diborong sama Karya seluruhnya sebenarnya Kak Fasil. Cuma saya di sini sifatnya menambahkan saja karena tujuan pembelajaran PJOK di sekolah menengah pertama saya di sini. Yang pertama saya udah menambahkan dari Karya tadi bagaimana mendorong pertumbuhan fisik anak-anak sehingga nantinya berkembang secara baik, yang menambahkan yang tadi Kak. Terus bagaimana kita menciptakan nilai-nilai sikap mental emosional yang bagus kepada anak-anak didik kita Kak. Cuman itu tambahan sedikit Kak, udah diborong Karya Kak. Ya, Kak. Tambahan yang sedikit itulah yang pelengkapnya Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Wawan. Baik, terus setelah Kak Wawan ada Kak Sony. Silakan Kak Sony. Oke, terima kasih Kak Basil. Nih Kak Ria dan Kak Wawan udah komplit nih Kak. Mungkin saya mencoba menambah sedikit lagi, boleh ya Kak ya? Menurut saya Kak ya, pembelajaran kenapa, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, menurut saya yang terutama sekali itu adalah untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan olahraga, juga mengetahui tentang budaya hidup sehat yang bisa mereka laksanakan. Yang kedua, yang mungkin yang terpenting menurut saya ya, selain aktivitas fisik dan olahraga tadi, itu pertumbuhan mental tadi, itu dengan mengajarkan karakter-karakter positif seperti ada disiplin, kita ajarkan disiplin, kerjasama, sportivitas, saling menghargai satu sama lain, saling menolong satu sama lain, dan juga di sini juga Kak ya, bisa menemukan jati dirinya. Mungkin di beberapa pembelajaran kita lihat anak-anak kita mungkin ada malas-malasan, tapi kita lihat dalam pelajaran PJOK paling ditunggu. Bahkan kita mungkin ada rapat atau ada kegiatan lain, pasti akan berusaha dibujuk untuk mencarikan hari pengganti untuk pelajaran PJOK ini. Jadi menurut saya jati diri anak pun bisa keluar dari sini Kak, setelah kita tanamkan karakter positif tadi, dan juga bisa menemukan jati diri dari olahraga yang mereka suka Kak. Itu Kak. Terima kasih Kak.
Baik. Nah, ya terbukti kan bahwasanya tambahan sedikit itulah yang menjadi dia semakin semakin lengkap nih Kak, mungkin lengkap ya. Terima kasih Kak Kak Sony. Setelah Kak Sony ada lagi Kak Abdurrahim yang raise hand. Silakan Kak Abdurrahim. Setelah Kak Abdurrahim saya akan coba bacakan beberapa jawaban dari kakak yang lain. Silakan. Terima kasih Kak Fasil. Dari pendahulu saya itu penjelasannya udah bisa dikatakan udah sempurna, perfect lah. Tidak ada mungkin lagi yang tercecer. Tapi untuk menyisik rumput yang tumbuhnya seketik kok Kak Siap. Mungkin salah satu yang itu untuk meningkatkan iman dan takwa peserta didik kita. Pengertiannya seperti ini. Dengan berolahraga kita mengajarkan kepada anak kita bagaimana anak kita ini kita didik untuk bisa menghargai pemberian Tuhan sebaik-baiknya dan bisa memanfaatkan pemberian Tuhan sebaik-baiknya. Contohnya kesehatan ya Kak ya. Jadi kesehatan itu ada pemberian Tuhan. Jadi kita harus jaga pemberian Tuhan itu dengan baik dengan cara meningkatkan pengetahuan kita tentang ilmu kesehatan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan itu sudah bisa diartikan siswa kita itu sudah meningkatkan iman dan takwanya dengan cara menjaga pemberian Tuhan. Begitulah Kak, sedikit Kak. Ya, luar biasa Kak Abdurrahim. Ini semacam pembungkus dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. Luar biasa Kak. Apresiasi buat kakak. Betul Kak, apa yang Kak sampaikan ya. Anak-anak kita ajarkan berolahraga, tetap kita kaitkan ya. Kita tidak dibatasi untuk melakukan hal itu. Tetap kita kaitkan mereka menjaga tubuh mereka yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, ya dalam rangka bersyukur, gitu kan? Sehingga mereka pemberian ini harus mereka jaga dengan baik-baik. Dengan apa? Dengan berolahraga. Betul Kak. Selalu kita harus kaitkan ke sana karena memang dasar kita adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Di dalam profil pelajar Pancasila pun ada poin-poin akhlak kepada Tuhan ya, kepada Allah gitu. Nah, terima kasih Kak Abdurrahim sudah membungkusnya semua. Izin saya ini Kak Rahmi juga sudah menjawab secara garis besar mengarah kepada jawaban-jawaban sebelumnya ya. Kak Rahmi ada Kak Rahmi, Kak Sony juga di kolom chat juga, Kak Bismil tadi juga sudah menjawab ini di kolom chat. Kak Imul juga, Kak Muharman juga sudah menjawab, Kak Andreas. Luar biasa nih kakak-kakak. Saya dalam keadaan seperti ini ya, malam-malam begini kakak luar biasa semangatnya. Apresiasi buat kakak semuanya. Ya, Kak Nur juga sudah memberikan jawabannya. Nah, tadi saya juga lihat nih Kak bentar, Kak Bismil tadi sudah raise hand. Apa sudah turun lagi nih Kak? Ya. Oke. Baik, kakak-kakak, coba kita lihat sinkron nggak dengan apa yang kita bahas tadi Kak. Nah, ini hanya menyalin keputusan Kepala Badan Kurikulum tadi, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen tadi aja. Di sini pembelajaran menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, ingat kakak, kata kuncinya adalah pembelajaran bagi peserta didik. Satu, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi materi-materi yang ada tadi yang seperti sampaikan Kak Riko tadi hanya sebagai sarana, sebagai tidak harus dengan sepak bola,
Kalau memang tidak bisa lakukan sepak bola, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Tapi intinya adalah yang di poin 1 ini sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak, yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan, dan memberi dukungan ya intinya juga sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, jadi adanya PJOK ini adalah dalam rangka membantu mereka atau memberi dukungan bagi mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, ya, berdasarkan peraturan dari kementerian itu ya, bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Ini kakak, luas, sosial emosional sangat luas. Ya, melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, kemudian inklusivitas, ya, jadi tidak lagi eksklusif ya, tapi sudah inklusif ya, sebagaimana juga pernah kita bahas sebelumnya. Yang keempat, ya, PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, gitu. Jadi secara apa yang kakak-kakak sampaikan tadi sudah sebenarnya mungkin ada yang lebih lengkap tadi yang kakak sampaikan daripada ini ya. Tapi semuanya adalah dengan arah yang sama. Ya, arah yang sama. Baik kakak, terima kasih luar biasa atensi kakak pada malam hari ini. Ya, mau izinkan saya lanjutkan slide berikutnya. Ya kakak, jadi memang hari ini saya lebih banyak bertanya-tanya gitu, bukan saya ini sebenarnya. Tapi proses ini dijalankan dengan pertanyaan-pertanyaan teman. Baik. Kakak, memahami tujuan umum penting ya, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, ya, pemerintah sudah menurunkan ke dalam PP dan mempersilakan guru atau satuan pendidik untuk menurunkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, tinggal kita lagi untuk menurunkannya ke dalam tujuan pembelajaran. Dasarnya adalah capaian. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya, karena sering kali ya pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Baik, ini sebuah pertanyaan. Mohon izin Kak Fasil baru bergabung, soalnya di sini jaringannya lagi buruk Kak Fasil. Siap Kak, siap Kak Bismil. Dari setengah 9 saya sudah coba gabung tadi, tetapi tidak bisa masuk Kak. Jaringan di sini lagi tidak bagus Kak. Baik Kak, aman. Jadi tadi sudah terlihat tadi bergabung Kak. Ya, tapi tidak apa-apa, kita mungkin kita optimalkan aja jika memang terkendala atau dengan sinyal tidak apa-apa Kak, dicoba lagi untuk bisa bergabung. Kita maksimalkan. Aman Kak? Oke Kak. Ya mungkin nanti kalau keluar masuk itu kendala jaringan mungkin Kak. Baik, tidak apa-apa Kak. Terima kasih Kak Fasil. Sama-sama Kak. Nah, ini pertanyaan ini lagi Kak. Bagaimana Kakak memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Baik Kak Sony.
Oke. Silakan Kak, kita lanjut lagi di kolom chat. Sebentar Kak. Nah, izin. Ini ada yang tertinggal nih Kak, sedikit. Ya, setelah ini ya, ini ada pertanyaan sebelumnya ya. Mohon maaf tadi terlewat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Boleh kakak-kakak jawabannya sudah dengan satu kalimat keterangan atau belum dengan satu kalimat keterangan. Oke, silakan Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kadang-kadang, Kak Abdurrahim kadang-kadang. Ada Kak Bismil, belum terkuasai semuanya. Baik. Kak Sony masih berusaha. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Ya, jadi ada dua ini. Apakah sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran? Ya, mungkin di kurikulum 2013 kan di sana juga ada Kak tujuan pembelajaran kita PJOK. Atau di kurikulum yang lain juga sebelum itu barangkali. Dan apakah ketika kakak-kakak sudah memahami itu, sudah menjadikannya sebagai acuan? Ya, ini jawabannya Kak Andi, samar Kak? Iya, oke. Ada kawan berusaha, oke. Kak Imul masih belajar untuk itu Kak. Oke. Ada lagi kakak-kakak, silakan. Kak Muharman belum sempurna. Kak Andreas masih terus belajar. Kak Nur masih belajar dan berusaha. Kak Rahmi sebagian sudah. Baik. Silakan Kak, yang belum. Siapa? Kak Joni kadang iya, kadang melenceng dari tujuan pembelajaran ya. Kak, saya lebih senang ya ketika kita ini dalam belajar kita jujur terhadap diri kita sendiri ya. Ini akan menjadi modal kita untuk melangkah lebih baik lagi. Ada Kak Hanafi, belum sempurna dan masih belajar. Kak Doni masih berusaha memahaminya. Baik, baik. Masih adakah? Kak Ria insya Allah dalam proses. Baik, baik, baik. Kakak. Ya. Tapi dari semua jawaban kakak-kakak ini, saya melihat suatu aura optimis ya. Aura optimis bahwasanya kakak-kakak akan memahami tujuan pembelajaran ini. Ya, khususnya kurikulum Merdeka yang 2024 ini. Kemudian akan berusaha untuk menjadikannya sebagai acuan. Betul enggak Kak? Jawabannya betul atau tidak? Kalau betul jempol. Kalau betul jempol. Kalau tidak jempol ke bawah. Baik, baik, baik. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya, dan inilah yang kita harapkan kakak-kakak dimulai dari semangat ini, dari niat yang baik ini. Beginilah Kak, kendala ini adalah suatu hal yang wajar. Laptop yang saya gunakan ini
menggeser itu bukan satu slide tergesernya, berpindahnya. Nah, ini lagi Kak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Ini gimana nih pandangan Kakak? Boleh open mic deh. Siapa yang belum, saya prioritas nih yang belum. Ya, prioritas yang belum, boleh open mic. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini, tujuan-tujuan yang sudah kita sampaikan, tujuan-tujuan yang tadi yang dari kementerian juga bisa tercapai atau tidak? Silakan Kak. Jika menjawab bisa, silakan sampaikan alasan-alasannya. Boleh open mic? Ayo Kak. Sembari itu, kakak juga boleh lanjutkan di chat jawabannya. Jika bisa, boleh tulis bisa, kemudian buatkan 1 atau 2 kalimat alasannya. Silakan Kak. Kak Hendriko, oke bisa alasannya Kak, silakan. Boleh juga ya bagi yang mau open mic, raise hand. Dalam konteks kurikulum merdeka, ya, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ada Kak Abdul Rahim nih tergantung. Ada talinya kan Kak? Gantuan tak batali Kak? Oke, Kak. Kak Andriko bisa, di bawahnya Kak Andriko berikan alasannya karena adanya pembelajaran berdiferensiasi. Izin depannya Kak. Ya silakan Kak. Terima kasih Kak. Ini cuma mau berbagi sedikit pengalaman mungkin Kak ya. Baik. Kalau untuk mencapai tujuan-tujuan dari kurikulum itu kan banyak faktornya Kak ya. Salah satunya itu pelaku utamanya itu guru, kemudian sarana pendukung seperti alat, lapangan, kemudian latar belakang budaya, kemudian juga tingkat pendidikan suatu masyarakat gitu. Nah itu juga memberikan efek yang luar biasa tuh Kak. Tapi kalau tujuan pembelajaran, kalau kurikulum merdeka ini kita terapkan di daerah 3T Kak ya, ini saya jujur sekali ini hanya terserap itu mungkin 30% Kak. Karena banyak faktor yang menyebabkan, karena saya itu diangkat sebagai PNS itu awalnya di daerah 3T Kak. Jadi di mana dulu Kak? Saya awalnya dulu SM3T di NTT Kak. Kemudian Kupang Kak? Di ND Kak. ND. Ya, jadi kami itu betul-betul merasakan kalau bagaimana cara atau trik untuk menghadapi anak-anak yang kadang dari bahasa saja kita agak kesulitan dari bahasa saja. Nah, kemudian sarana tidak ada pendukung, faktor masyarakat. Jadi olahraga pun bagi mereka aneh itu Kak. Jadi mungkin ini Kak, waktu itu Kak Abdul Rahim belum belajar EBT kayaknya. Mungkin asset thinkingnya. Jadi mungkin keterbatasan pengetahuan juga itu mungkin. Ya. Nah, tapi kalau di daerah kita, di daerah maju, saya untuk penerapan kemerdekaan ini insya Allah tercapai Kak, insya Allah ya. Nah, tapi kalau untuk bagi teman-teman kita yang berada di 3T ya itu saya masih kurang lah Kak ya. Tapi kalau kita lihat ke filmnya Laskar Pelangi Kak, kayaknya bisa tuh Kak dengan keterbatasan. Tapi sebuah film ya. Ya, tergantung faktornya, tergantung pertama pelaku utamanya juga. Ya, guru betul ya. Gurunya, pendidiknya. Oke, terima kasih pengalamannya Kak Abdul Rahim. Oke. Masukan pengalaman bagi kita semua. Baik, Kak Hendriko juga resen nih. Silakan Kak Hendriko. Baik, terima kasih Kak Ikhlas. Tunggu Kak, ini mau menyanggah Kak Abdul Rahim atau memberikan jawaban baru?
memberikan ini memperkuat sih. Ya, siap. Oke. Apa yang disampaikan oleh Kak Abdul Rahim itu, kita pembelajaran PJOK kita yang saat sekarang itu sudah tidak mengarah kepada cabang olahraga lagi, Kak, gitu kan. Nah, makanya untuk kurikulum mereka, tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Karena kenapa? Makanya dilihat, kita kan awalnya asset based thinking itu dulu, Kak, ya kan? Nah, appreciative inquiry yang perlu kita lakukan dalam pembelajaran sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah, apa yang sudah di anak-anak di daerah tersebut, mereka tahu aktivitas bergerak seperti apa. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam pembelajaran kita, karena capaian pembelajaran PJOK sekarang itu tidak mengarah ke cabang olahraga lagi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya olahraga hanya sebagai media untuk mencapai menjembatani pencapaian pembelajaran tersebut. Jadi tidak harus anak itu harus pandai bermain bola lagi, berlari lagi, atletik lagi, enggak. Jadi hanya sebagai media penjembatan untuk mencapai dari tujuan pembelajaran yang dituliskan di dalam BSKP yang terbaru saat ini. Itu aja Kak Ikhlas. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Andriko ya atas jawabannya. Mungkin ya memperkuat juga mungkin apa yang disampaikan Kak Abdurrahim. Kak Abdurrahim tadi mungkin menceritakan pengalamannya waktu itu ketika di SMP. Terima kasih Kak Andriko, terima kasih Kak Abdurrahim. Setelah itu ada Kak Sony juga. Silakan Kak Sony. Kak Basil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Wasila tadi sudah diberikan tanggapan Kak dan juga Andriko dari perspektif yang berbeda ya. Dan insya Allah saya bisa ini bisa dicapai, apalagi sekarang dengan ada juga kemajuan teknologi ini juga kita lebih menyerap ilmu sekarang Kak. Kita pelajari tempat itu kan kita media udah semakin kita bisa dapat ilmu mana saja. Tentunya tujuan praktik baik yang kita lihat dari video di YouTube kita itu mengapai ini Kak. Terus di mereka juga kita siswa dengan berminat mereka. Kita bisa mengarah dia juga yang satu lagi Kak, juga yang pentingnya kolaborasi lain beberapa tahun itu dalam kita di ada dalam tahun di kita Assalamualaikum warahmatullahi. Suara Kak Sony agak terputus-putus, mungkin terkendala jaringan kayaknya Kak. Baik Kak Sony, terima kasih. Mungkin ya sedikit banyaknya tertangkap apa yang Kak Sony sampaikan, maksudnya ini mungkin bisa dalam konteks kurikulum merdeka tujuan-tujuan ini bisa kita capai. Bisa kita capai. Oke, baik Kak. Sedikit juga menambahkan dengan pembelajaran kita dahulu, rasa optimisme, kemudian berpikir berbasis aset, insya Allah mungkin bisa tercapai dengan segala keterbatasan. Artinya tidak harus sama seperti orang lain yang punya lapangan yang luas dan sebagainya. Ya, apalagi dengan penyusunan program berdasarkan capaian pembelajaran yang seperti yang sampaikan Kak Riko tadi, sangat memungkinkan tujuan-tujuan tersebut bisa kita capai. Namun juga seperti apa yang sampaikan Kak Abdurrahim itu, ya aktor utamanya ini kitanya kakak sebagai guru PJOK. Baik kakak-kakak,
Izinkan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ini sudah saya sampaikan. Ya. Ini yang tadi kita sudah saya tanyakan, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan ini benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, kira ini bagaimana nih? Bagaimana kakak-kakak memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Oke, ada yang mau resen, Kak? Kak Joni, silakan Kak Joni. Baik, terima kasih Kak Ikhlas. Kalau menurut saya ini kalau untuk memastikan tujuan pembelajaran kita sampai kepada murid, itu adalah yang pertama kita melakukan asesmen penilaian. Nah, kita menunjukkan tes, tanya kepada anak apa itu pengertian misalnya tolak peluru, bagaimana gerakannya, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan tes praktek. Nah, ketika anak mampu melakukan dengan benar, di situ kita memastikan bahwa tujuan pembelajaran kita itu sampai kepada anak. Begitu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak Joni. Intinya, untuk memastikan pengajaran kita ini, pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, adanya asesmen ya Kak ya? Adanya. Iya, Kak. Baik. Oke. Ini Kak Ria ada jawaban di kolom chat. Terima kasih ya Kak Joni. Sama-sama, Kak. Dengan memberikan pertanyaan matematik kepada kemudian saya menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Contohnya mempelajari tentang manfaat fisik dengan membahas bagaimana olahraga dapat membantu meningkatkan kesehatan. Oke, baik Kak Ria. Mungkin Kak Ria bisa jelaskan ini melalui open mic. Kak Ria silakan. Ya Kak, terima kasih Kak. Di sini kan pertanyaannya bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali kita awalnya dulu kita banyaknya berfokus kepada materi atau aktivitas fisik, kan gitu Kak. Selain memberikan di awalnya selain memberikan dengan asesmen, tentu kita memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Istilahnya awak jagoan laloknya dulu gitu. Kemudian itu versi saya ya Kak ya. Kemudian saya menghubungkan materi pelajaran terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Contoh di daerah saya itu siswanya banyak yang mangkek padi gitu Kak. Mangkek padi di sawah gitu ya. Kalau tiap panen tuh siswa-siswanya tuh pulang sekolah buru-buru pulang, Bu awak kan mangkek padi Bu. Soalnya di tetangga Mang kan banyak sawah ya kakak-kakak. Jadi saya hubungkan ke sana gitu. Jadi kalau ingin fisik yang kuat, nah angkit padi itu anggap saya angkit beban kan, kehidupan awak kan ada yang tahu nanti ke depannya kan itu Pak Kecian kan. Jadi memotivasi mereka untuk terus semangat belajar gitu. Jadi meskipun pembelajaran PJOK-nya dapat, untuk motivasi belajarnya yang lain juga masuk gitu Kak. Baik. Nah, jadi manfaat aktivitas fisik mereka rasakan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari gitu. Mungkin ini yang dinamakan kontekstual ya Kak? Nah yes, kontekstual, betul sekali Kak. Iya Kak, betul Wana. Baik, terima kasih Kak Ria. Baik, setelah Kak Ria juga Kak Nur memberikan jawaban nih dengan melihat minat dan gaya belajar siswa dalam pembelajaran serta nilai serta hasil belajar yang diperoleh siswa. Baik Kak Nur, mungkin bisa open mic untuk menjelaskan Kak Nur? Masih terkendala Kak dengan dengan mikrofonnya Kak? Baik, barangkali masih terkendala. Oke, terima kasih Kakak. Ya, artinya bisa kita simpulkan, mungkin sama ya Kak Joni juga menyampaikan tadi, maksudnya dengan adanya asesmen. Kita memastikannya dengan ada asesmen. Kemudian Kak Ria menambahkan ya pembelajaran kita itu kontekstual gitu. Ya. Jadi memang pembelajaran yang kita lakukan ini bermanfaat ke dalam
kehidupan sehari-harinya secara langsung. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Izin saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, kakak-kakak, ini tentang backward design. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Ya. 1, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Kakak-kakak, kenapa backward design? Ya, backward design. Biasanya dulu Kak, kita identifikasi capaian pembelajaran, kita buat langkah-langkah pembelajaran, strateginya, setelahnya barulah kita tentukan dengan apa kita menilai. Betul nggak begitu? Dulu. Ya, sekarang setelah kita identifikasi capaian pembelajaran, kita ke bawah dulu. Ke bawah dulu. Di akhirnya nanti bagaimana kita menguji tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang. Dengan membuat asesmennya, menentukan metode penilaiannya, metode asesmennya. Ya, contohnya sederhana. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu melakukan lari sliding. Peserta didik mampu melakukan sliding. Ya, lompat menyamping itu kan, ya, sliding. Setelah kita buatkan tujuan ini, kita langsung tanya bagaimana mengakses sliding ini. Ya, kita buatlah rubriknya. Nah, ini yang kita disebut dengan backward design. Jadi kita ke bawah dulu Kak, ke bawah dulu. Nah, setelah kita tahu cara mengaksesnya, barulah kita buat langkah-langkah pembelajaran, kemudian strategi apa yang akan kita gunakan, gaya belajar apa yang kita gunakan, metodenya apa, pendekatannya apa. Nah, ini yang dimaksud dengan backward design. Jadi kita di awal itu ketika kita memunculkan tujuan pembelajaran, kita sudah tahu setelah kita langsung merancang bagaimana kita akan melakukan asesmen, menilai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang. Ini dia backward design. Baik. Sampai di sini kira-kira Kak. Boleh jempolnya jika memahami. Ya, ini terkait nanti dengan apa ya, dokumen-dokumen rencana pembelajaran kita, baik berupa RPP, berupa modul ajar, ya, atau RPP plus gitu. RPP 1 lembar pun akan seperti ini Kak. Nah, makanya di dalam panduan pembelajaran itu akan muncul nanti 3 komponen utama sebuah rencana pembelajaran. 1 adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah asesmen pembelajaran, yang ketiganya adalah langkah-langkah pembelajaran. Ya, itu. Baik. Terima kasih. Kita lanjut Kak. Ya, pesan kuncinya, backward design merupakan proses sistematik yang memastikan kesesuaian kurikulum, ya. Kesesuaian kurikulum itu acuan utamanya adalah capaian pembelajaran. Dengan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran diinginkan, backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, ini kata kuncinya. Bisa ditangkap ya Kak? Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar, ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya. Oke. Ya, kira-kira kakak-kakak, apakah kurikulum ini berbasis standar ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, mungkin langsung saja ini ditandainya
Bukan, ya. Apakah kurikulum berbasis standar adalah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum? Juga bukan. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini jawaban yang kita harapkan. Ya, jadi kurikulum berbasis standar artinya kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apakah peserta didik harus mempelajari apa yang harus peserta didik, ya, untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, atau sikap, ya. Jadi secara menyeluruh atau holistik. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Pertama ini ada struktur kurikulumnya, ada capaian pembelajarannya. Ini sudah baku dari kementerian ya Kak. Kemudian ada pembelajaran dan asesmennya, itu kalau panduannya juga sudah ada dari kementerian. Namun dari capaian pembelajaran itu dokumen-dokumen lain seperti tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, bagaimana asesmennya itu memang guru atau satuan pendidikan yang akan menyusunnya. Penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan kembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, perorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, ini mungkin dokumen kurikulum ya, dokumen kurikulum kita di sekolah. Baik, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ya, jadi kita berbicara tentang karakteristiknya. Siswa, ada karakteristik siswa. Juga karakteristik lingkungan ya, tentu akan berbeda. Lingkungan sekolah tempatnya Kak Bismil pokoknya, Kak Bismil. Tentu akan berbeda dengan lingkungan sekolah tempatnya Kak Handriko. Nah ini, jadi tidak akan mungkin satu sekolah itu mempunyai kurikulum yang sama persis, tidak. Ya, pasti akan selalu ada perbedaan. Nah, agar bermakna ya, kontekstual juga kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ya, ini bisa menjadi kabar gembira bagi kita semua. Kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya, itu mungkin yang sampaikan Kak dia tadi ya, kontekstual. Oke, izin saya lanjut. Nah, kembali dia berulah ini. Kakak, mari berbagi cerita pada saat kakak menyusun kurikulum PJOK. Karena kita Kak lebih fokus begini. Kurikulum seperti KOSP mungkin tidak semua kita menyusun secara keseluruhan, tapi ada bagiannya yang kita seperti rencana pembelajarannya, kemudian semua komponen-komponen yang ada di dalam rencana pembelajaran itu tuh jelas kita sebagai guru. Nah, sekarang pertanyaan pertama Kak, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, kita lebih ini aja Kak, ke rencana pembelajaran kakak saja. Ya, lebih kita spesifikkan saja. Silakan Kak, open mic. Ya. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Mungkin pengalaman kakak menyusun RPP gimana gitu-gitu aja yang simpelnya. Ya, pasti kita, ya, saya yakin setiap kita ini punya pengalaman. Mungkin saya dulu Kak, saya pernah, ini saya menyampaikan ini Kak Abdul Rahim. Saya download
kemudian saya ganti nama saya, kemudian saya ganti nama kepala sekolah. Nah, ini sering juga saya sampaikan, karena ini ada sebuah kemudahan dari kementerian sekarang, ambil yang dari PMM, ya, download, kemudian ganti nama kita. Itu dibolehkan, Kak, ganti dengan nama kita. Tapi jangan lupa nanti jika ada di sana nama kepala sekolah, jangan lupa diganti gitu kan. Nama-nama kita malah kepala sekolah entah siapa-siapa. Atau mungkin di bagian akhirnya, di bagian depannya sudah benar gitu, tapi di bagian pengesahannya di situ kepala sekolah SDN Gedong Kiwo Jogja. Jadi ini perlu juga diperhatikan. Jadi itu pengalaman saya pernah kayak gitu. Walaupun juga saya pernah menyusun secara mandiri, ya, dan saya susun sendiri. Ada satu mungkin perangkat ajar saya yang sudah lolos kurasi, sudah ditampilkan di PMM juga. Baik, ada lagi Kak? Punya pengalaman, ceritakan aja Kak. Ini seru kalau dengar yang seperti ini. Kita buka-bukaan aja Kak. Kak Nur, copy paste ganti nama sekolah, nama guru, dan nama Kepsek. Ya, sama berarti Kak, pernah. Ya, atau mungkin juga yang kakak punya pengalaman pernah menyusun sendiri, menyusun secara sederhana dengan pikiran kakak sendiri, barangkali. Silakan Kak. Ya, ada juga ya, minta difotokopi. Yeah. Baik. Ada lagi yang punya pengalaman dalam merancang program PJOK? Nah, mungkin sekarang itu ya Kak Andriko sedang belajar itu kan. Dari capaian pembelajaran itu kita turunkan, kalau enggak salah tuh beberapa minggu kemarin waktu saya di Jakarta itu, harapannya tidak ada lagi gini, dari CP ke TP dulu, kadang-kadang katanya ini meragukan. Jadi langsung aja dari CP nanti langsung aja TP itu enggak usah dibuatkan, mungkin dibuat di tempat lain, langsung ATP gitu. CP, ATP. Nah, ATP itu adalah tujuan-tujuan pembelajaran kita yang sudah kita susun. Jadi sebuah alur ya, menjadi sebuah alur itu ya semacam lintasan gitu. Jalur mana yang lebih duluan, mana setelahnya, dan mana yang akhirnya gitu. Nah, mungkin itu. Kak Rahmi di-download tapi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, sudah disesuaikan. Ya. Arti ini ATM nih Kak. Ya. Ambil, tiru, modifikasi sesuai ini. Ini mungkin yang lebih apanya nih Kakak nih. Ya, guru baiknya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan ya. Karakteristik sekolahnya harusnya begitu Kakak. Jadi kita boleh ngambil dari yang manapun, tetapi yang idealnya adalah memang kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Jadi, terima kasih Kak Rahmi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ya. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kejujuran ya, bagian dari pembelajaran sosio-emosional. Kejujuran bagian dari pembelajaran karakter. Ya, bagian dari mungkin sekarang disebutnya dengan profil pelajar Pancasila. Kak Sony karakter, Kak Ria membentukkan karakter, Kak Andi sportivitas, Kak Nur kejujuran dan sportivitas, ya. Keaktifan, Kak Joni keaktifan. Oke, Kak Wawan ada kebahagiaan ya. Kak Andriko ada kenikmatan dalam bergerak, enjoying ya, enjoying ya, tidak hanya sekedar having fun, tapi memang menikmati setiap gerak yang dia lakukan. Okay.
Kak Rahmi, selain keterampilan dan pengetahuan gerak di bidang PJOK, katanya hal yang paling bernilai adalah karakter ya. Dalam pembelajaran yang dilakukan, saya selalu memberikan nilai plus kepada anak yang mempunyai karakter baik, walaupun nilai praktik dan pengetahuannya kurang bagus. Betul ya. Anak-anak yang berkarakter ini akan lebih berharga daripada anak-anak yang punya pengetahuan dan keterampilan yang baiknya. Ya, tentu ini menjadi nilai penting ya, karakter. Kemudian Kak Agus ada tanggung jawab, oke, ada tanggung jawab bagian dari karakter juga Kak. Terima kasih. Kak Doni menerapkan sportivitas, Kak Muharman mandiri dan berkarakter, Kak Andreas berkarakter dan beradab, Kak Bismil kejujuran, sportivitas tanpa membeda-bedakan teman. Ya, semuanya menjurus kepada karakter. Artinya ya seperti apa yang sampaikan sebelumnya, pembelajaran kita ini ya mencakup ketiga aspek itu. Ya, ketiga aspek itu. Melalui pembelajaran PJOK, siswa juga mempunyai keterampilan, mempunyai pengetahuan, dan terutamanya adalah berkarakter. Ya, jadi ya karakter ini ya menjadi yang menjadi sesuatu yang bernilai ya untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Baik, ada Kak Joni yang resen. Silakan Kak Joni. Baik, terima kasih Kak. Saya tadi ada membaca tadi kata Kak Rahmi, Ya. Nilai praktik dan pengetahuannya kurang bagus. Tapi selama saya mengajar, mungkin kakak-kakak yang lain juga mengalami hal seperti yang saya alami. Kebanyakan siswa atau peserta didik yang pintar dalam pengetahuan, tapi di saat praktek dia lemah Kak. Tapi kalau anak yang kurang dalam pengetahuannya, pada saat praktek dia hebat. Selalu terbalik seperti itu. Itu ciri pengalaman yang selama saya mengajar. Mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain? Apakah sama atau enggak? Jadi selama gimana tadi Kak? Selama saya mengajar, kebanyakan ditemui Kak yang pada saat materi atau pengetahuannya itu bagus. Tapi ketika dia melakukan praktek, dia kurang bisa melakukan hal tersebut. Yang diketahuinya itu. Tapi anak yang pada di motor pengetahuannya kurang bagus, pada saat melakukan praktek dia hebat Kak. Iya. Jadi dua kondisi ya Kak ya? Yang berbeda Kak ya, dua kondisi yang berbeda. Silakan kakak-kakak sebentar. Kak siapa nih yang duluan tadi Kak Abdurrahim, silakan Kak Abdurrahim. Mungkin bisa memberikan pengalaman terkait permasalahan Kak Joni. Terima kasih Kak. Saya pernah baca atau pernah juga lihat video. Itu kalau anak yang dominan itu tergantung otak kiri otak kanannya itu Kak. Kalau yang dominan otak kirinya dia lebih dominan ke kognitif, tapi kalau yang dominan otak kanannya dia lebih dominan ke motoriknya. Sama kita seperti lihat anak laki-laki dan anak perempuan Kak. Kalau anak perempuan dia biasanya lebih cepat berbicara itu Kak. Jadi kalau ilmu karakternya lebih dominan otak kirinya. Tapi kalau anak laki-laki biasanya dia lebih cepat berjalan, nah itu berarti dia dominan otak kanannya. Seperti itu Pak, sepengetahuan saya Kak. Iya. Ya, mungkin Kak Andriko berjagoan dari mungkin terkait dengan terkait dengan karakteristik gaya apanya Kak? Gaya belajar Kak? Gaya belajar ya. Oke, terima kasih Kak Abdul Rahim. Ada Kak Sony setelahnya. Silakan Kak Sony.
Oke, terima kasih Kak Basil. Semoga saya tidak menghilang lagi nih saya menjawab. Ini Kak ya, mungkin nih udah dibuat di apa juga di chat sama Kak Enrico. Ya, setahu saya juga gitu Kak ya. Mungkin nih faktor juga dari gaya belajar Kak ya. Kan ada anak menguasai, mungkin dari apa yang didengarnya lebih mudah dicerna. Ada anak dia tidak bisa menjelaskan, tapi dia bisa mempraktekkan Kak. Ada contoh beberapa murid saya mungkin ada yang udah kelas tinggi pun mungkin terbata-bata dia membaca kan, tapi ketika melakukan dia bisa, atau kita menuliskan tidak bisa, tapi dia menjelaskan bisa dengan secara lisan. Mungkin itu juga salah satu menurut saya itu dari gaya belajar tadi Kak ya. Jadi ada juga anak serba bisa nih Kak, praktik oke, kemarin namuh nama Kak. Ada juga yang memang butuh bimbingan kan. Ini gaya belajar ini juga mempengaruhi Kak. Mungkin itu di kurung mereka atau pelajaran jadi diferensi kemarin Kak. Ya, Kak, itu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sony ya. Oke, pengalamannya. Baik, setelah Kak Sony tadi ada juga yang raise hand. Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Baik Kak, berbagi pengalaman sedikit nih Kak. Saya sendiri malah berbanding terbalik dengan kakak-kakak yang lain. Malahan saya menemukan paket komplit Pak, Kak. Paket komplit. Dalam artian kayak gini Kak, paket komplitnya saya bilang anak itu di praktek lapangan dia sangat bagus. Malahan berprestasi di bidang cabang olahraga kan. Di akademik, di teori dia bagus juga Kak. Nah, makanya saya tadi terkejut juga. Malahan itu anak-anak yang belum daerah di ujung negeri lah kayak yang Pak Kak siapa yang bilang tadi yang di 3T itu Kak. Ya Pak Abdul Rahim tadi yang bilang 3T. Malahan anak-anak yang di situ yang saya dapatkan Pak Kak. Karena saya pernah juga ngajarkan di daerah ujung negeri, makanya saya ya kasih nama tadi Laskar di ujung negeri kan. Nah, makanya saya agak berbanding terbalik juga dengan kakak-kakak yang lain. Soalnya saya pernah menemukan sempat juga anak itu juara di tingkat nasional Popnas dulu dia. Secara akademik dia, alhamdulillah bagus juga Kak. Teorinya kan teori bagus juga dia. Mungkin gaya belajar mungkin Kak. Mungkin itu yang saya temui Kak, pengalaman saya Kak. Terima kasih Kak. Mungkin juga ini kan bisa saya sampaikan tadi, ini memang unggul mungkin dari segi otaknya bagus, mungkin ya banyak faktor juga barangkali Kak. Bisa jadi juga nih gurunya ini bermasalah nih, gurunya dia menemukan guru yang pas gitu kan, adanya Kak Wawan di situ. Dia udah berkembang juga, keterampilannya berkembang, kemudian pengetahuannya biasa pengalamannya. Biasa aja Kak. Oke. Siap, terima kasih kawan. Oke. Setelah Kak Wawan ada lagi? Oke. Ya. Baik, sudah. Terima kasih Kakak ya pengalamannya. Jadi memang ada rata-rata kita ini melihat dari pertanyaan problematik ini adalah yang sangat bernilai bagi kita adalah karakter ya. Walaupun kita sebenarnya tidak meninggalkan keterampilan dan pengetahuan itu. Baik, terima kasih. Izinkan saya lanjutkan Kak sedikit lagi ini. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, ya, rata-rata tadi kita mengatakan apa hal yang bernilai bagi kita dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, rata-rata kita menjawabnya adalah karakter. Sekarang bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan atau memasukkan gitu pembelajarannya sesuatu yang bernilai itu ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ya, lebih spesifiknya ke dalam RPP kakak lah gitu.
atau ke dalam proses pembelajaran Kakak? Silakan mungkin satu orang saja Kak yang raise hand, atau yang lainnya bisa melalui chat, silakan. Bagaimana Izin Kak Fasil menginformasikan, nampaknya salah satu dosen kita Pak Isa Ajis sudah mendahului kita semua. Oh, bukannya beliau sedang di Malaysia? Ya, di sana dia pergi. Saya mengikuti postingan-postingan beliau masih sehat-sehat. Ya, di Malaysia, dan jenazahnya akan dibawa ke Padang, ke rumah Penggalang di Malaysia. Ya, mungkin ya mudah-mudahan ya beliau Husnul Khotimah ditempatkan di sisi yang baik insya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita doakan ya semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Kakak, sedikit lagi mungkin kita lanjut ya pembelajaran kita. Ya, mungkin untuk ini terima kasih ya Kak Andi atas informasinya. Ya. Oke, Kak Sony juga menjawab ini, memperhatikan keberagaman kebutuhan dan kemampuan siswa. Ya, mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum. Kak Rami merancang pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dan mengembangkan asesmen. Mungkin Kak Riko sudah menjawab dari awal-awal tadi ya. Ini pertanyaan ini sebenarnya. Pembelajaran, betul nggak Kak Riko? Boleh jempolnya kalau betul. Ya, oke. Oke, kita lanjut aja Kak. Ya, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, ya, pengembangan program PJOK, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, ya, teknologi. Cakupan dan tahapan itu materi kita ini cakupan apa saja kemudian. Nah, kemudian bagaimana tahap-tahapnya. Ya, mungkin itu di dalam alur tujuan pembelajaran itu untuk semuanya. Kemudian penggunaan teknologi di dalamnya. Kak Nur ada jawaban nih. Saya akan memilih materi pembelajaran yang relevan dan bervariasi serta menarik minat siswa. Nah, ini ada nih berdasarkan 6 ini Kak. Ya, ya berdasarkan minat siswa artinya kebutuhan dan karakteristik peserta didik ya kan. Ya. Baik, Kak, ini faktornya 6 ini. Saya ulangi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya, kedua konteks masyarakat, yang 3 waktu, 4 alokasi jam pelajaran, 5 cakupan dan tahapan, yang ke-6 teknologi. Aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, boleh Kak? Kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini. Yang sering terdengar. Berpihak pada setiap menit. Ya. Ada lagi Kak? Atau idem? Sama dengan yang di atas. Ya. Yang sering berulang. Menurut kakak, kata kunci apa yang berulang ya, telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini. Mungkin selama proses ini juga sering-sering kita ulang ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Kak Rami. Ada lagi Kak? Ya. Betul Kak. Pembelajaran pada slide sebelumnya sudah ada beberapa hal juga. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, kemudian pembelajaran yang kontekstual ya, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, ujungnya juga adalah keberpihakan kepada peserta didik tersebut. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka ya. Ini
fokus pada materi esensial. Ini mungkin yang tadi belum banyak tersentuh ya. Fokus pada materi esensial. Artinya pada materi-materi yang betul-betul urgent, penting untuk diajarkan ya, esensi gitu. Ya. Buatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik study di. Ya, ini ada jawaban dari Kak Muharmen. Perubahan dan cara pembelajaran berpusat pada study ya, sama. Oke. Yang berikutnya yang keduanya pengembangan kompetensi dan karakter ya. Ini sering kita bahas juga tadi. Yang ketiga ada fleksibilitas pembelajaran. Ini mungkin kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ya. Apa yang Kakak sampaikan tadi ada di sini. Baik. Ya. Dengan segala keterbatasan Kakak masih kita diajak untuk berdiskusi pada slide-slide akhir ini. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini Kak. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini kata kebahagiaan juga muncul tadi dari Kak Andriko. Yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, ya, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Ya. Jadi ketika kita menuntun ya kodrat, anak itu sudah punya kodratnya, kita hanya menuntun dia. Kita tidak bisa merubah kodratnya tidak, tapi menuntunnya. Ya. Sebelum itu Kak, sebelum itu udah muncul nih slide terakhirnya. Ya. Silakan Kak berbagi pemahaman ke Kak tentang ini, tentang pembelajaran yang digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara ini. Oleh satu atau dua orang raise hand Kak. Ayo sebelum kita akhir ya, kita kita sudah agak 4 menit. Silakan Kak. Ya. Ya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, silakan Kak. Satu atau dua orang. Barangkali satu orang aja mungkin cukup. Ya. Silakan siapa? Ayo Kak. Satu orang lagi Kakak untuk bisa open mic yang menyampaikan pandangannya, menyampaikan pemahamannya. Ya. Kak Handriko, silakan Kak Handriko. Baik Kak, kaitan pemahaman filosofi KD dengan karakteristik pada kurikulum merdeka sekarang itu terkait pada pembentukan profil pelajar Pancasila yang diinginkan pada kurikulum merdeka ini. Di filosofinya KD, pendidikan itu menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya anak sehingga tumbuh kembang menjadi manusia seutuhnya dan bisa berguna bagi masyarakat sekitarnya. Nah, jadi tumbuh kembangnya ini secara lahir dan batin, setiap anak memiliki kodratnya masing-masing dengan potensinya masing-masing, sehingga dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, arti kata memiliki karakteristik yang mereka punyai.
dan disesuaikan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman yang mana kurikulum Merdeka sekarang itu guru hanya menuntun, tidak menuntut lagi. Karena kenapa? Guru bersifat fasilitator, ya, di mana demi mencapainya pembelajaran, guru ya memfasilitasi siswa sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu sesuai dengan zamannya sekarang. Karena tidak sama seperti dahulu, pembelajaran yang bersifat konvensional, dulu anak dilarang menggunakan HP saat pembelajaran, karena zaman itu hanya zamannya pembelajaran berdasarkan teks, konteks, melihat buku sudah cukup. Tapi saat sekarang buku bukan sumber utama dalam sebuah referensi, tetapi sudah ada media yang ada lebih baik daripada buku, yakni media dunia telekomunikasi. Sehingga itulah keterkaitan filosofi KHD dengan kurikulum Merdeka ini, karakteristiknya adalah dalam tumbuh kembangnya potensi bakat minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu aja Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Riko. Ya. Setelah Kak Riko ada Kak Abdurrahim, silakan Kak Abdurrahim. Bagaimana keterkaitannya dengan kurikulum Merdeka ini? Kak. Ini keterkaitan cara berpikir atau pandangan Nusantara dengan kurikulum kita Merdeka pada saat ini, yaitu salah satunya yaitu pendidikan itu harus berfokus pada pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Jadi pendidikan bukan hanya pada aspek akademis atau aspek keterampilannya saja. Kemudian pendidikan itu harus didasarkan kepada budaya lokal mereka sebagai identitas nasional yang akan diperkuatkan di masa depannya. Kemudian pendidikan juga harus mendorong siswa kita untuk menjadi lebih mandiri, berpikir kritis dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian pendidikan itu harus memberikan ruangan bagi siswa untuk berekspresi sesuai minat dan bakat mereka, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, apa katanya, ajarkanlah anakmu dengan sesuai pada zamannya. Nah, begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Abdurrahim. Setelah Kak Abdurrahim ada Kak Andi, silakan Kak Andi. Ada Kak Hanafi di depan tadi, Kak. Oh, Kak Hanafi duluan ya? Ya. Oh, baik, silakan Kak Hanafi. Baik, terima kasih Kak Fasil. Terima kasih juga Kakak Andi. Saya ragu juga nih, apakah saya duluan atau Kakak Andi tadi? Saya rasa Kakak Andi yang duluan tadi. Oke, siap, makasih. Siap, makasih. Saya akan coba duluan. Karena jaringan saya terkendala, jadi nggak begitu jelas apakah siapa tadi yang duluan bagi saya. Nah, sekarang saya diberikan kesempatan oleh Kak Andi dan Kak Fasil, maka saya akan mencoba menerjemahkan dengan versi saya. Ya, begitu ya Kak Fasil, tentang cara berpikir dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau tentu saja kita bawakan kepada peserta didik kita. Setiap peserta didik itu mereka mempunyai kemampuan, minat dan bakat masing-masing. Jadi setiap mereka punya kemampuan dan minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, jadi tugas seorang guru di sana yaitu mengembangkan kemampuan dari peserta didik tersebut, mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik itu, dan mengarahkan kemana di mana mereka mampu dan kemana arah minat dan bakatnya. Nah, jadi seorang guru ini, betul kata kakak ketua tadi, guru ini adalah seorang fasilitator. Dan seorang fasilitator itu dia harus tahu
harus tahu bagaimana peserta didik itu kemampuannya, apa minat dan bakatnya. Nah, itulah kejelian dari seorang fasilitator. Dan tidak ubahnya juga seorang fasilitator ini kalau diibaratkan sebagai manajer sebuah klub dari sepak bola. Nah, bagaimana kejelian dia untuk memilih pemain untuk diletakkan pada timnya tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang guru yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut. Yaitu guru itu menuntun muridnya, peserta didiknya, mengarahkan di mana kemampuannya, mengarahkan kemana minat dan bakatnya. Dan juga kita ibaratkan peserta didik itu sebuah tumbuhan. Nah, tumbuhan setelah disemai, maka diberikanlah pupuk terbaik, diberikanlah perawatan terbaik kepada tumbuhan tersebut, agar tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan subur dan sesuai dengan yang kita harapkan hasilnya nanti. Nah, begitu juga lah dengan peserta didik. Kita lihat dia punya kemampuan di mana, punya bakat dan minat di mana, kita mengarahkan peserta didik itu sesuai kemampuan dan bakat dan minatnya. Mungkin itu saja Kakak Fasil, agak panjang sedikit. Oke. Terima kasih Kak. Sedikit ya tentang analogi tumbuhan tadi. Jangan kita mengharap jagung ketika kita tanam padi ya Kak ya. Ya begitu Kak. Kalau kita tanam padi, maka kita harapkanlah sebuah padi hasilnya nanti. Nah, bagaimana prosesnya itu menjadi padi yang baik, itulah yang kita lakukan pada peserta didik kita. Ya, betul. Terima kasih Kak Hanafi, luar biasa. Ya, setelah Kak Hanafi, ada Kak Andi. Silakan Kak Andi. Oke, terima kasih Kak Fasil. Jadi memang betul dari apa yang kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, itu anak itu tidak sama. Kalau kita ibaratkan kepada tumbuhan, tadi Kak Hanafi sudah mengibaratkan kepada tumbuhan, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan seperti ini, rawatlah padi sesuai dengan ilmu merawat padi, dan rawatlah jagung sesuai dengan ilmu merawat jagung. Jangan rawat padi dengan ilmu merawat jagung. Jadi sesuaikan saja. Jadi sehingga memang tumbuh kembang padi dan jagung tersebut bisa menghasilkan bisa semaksimal mungkin sesuai yang diinginkan. Kalau kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka pada saat sekarang ini, itu kita ambil yang sedang digaung-gaungkan, yaitu berdiferensiasi. Kita lihat yang sudah disebutkan di depan tadi, ada yang namanya gaya belajar. Ada gaya belajar audio, ada visual, dan gaya belajar kinestetik. Kita sesuaikan saja. Ketika anak itu memang audio, memang kita ajar dengan audio. Ketika anak itu kinestetik, memang kita ajar dengan gaya kinestetik. Ketika anak itu gaya belajarnya visual, jadi kita ajar dengan visual. Jadi jangan terbalik-balik. Anak visual jangan kita ajar dengan audio. Sehingga kalau sudah kita sesuaikan gaya mengajar mereka dengan gaya belajar mereka, mudah-mudahan anak tersebut sampai kita antarkan kepada masa depan mereka. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Kami kembalikan kepada Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Andi. Mungkin yang saya tangkap adalah caranya harus tepat Kak. Ya, betul ya Kak ya? Ya. Caranya itu harus tepat. Ya, terima kasih Kak Andi. Ya. Kita menanam padi, rawatlah padi dengan cara merawat padi. Jadi jangan merawat padi dengan cara merawat jagung gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah satu proses yang hangat pada malam hari ini sudah berjalan sekitar 90 menit lebih. Dan kakak-kakak bersedia untuk tetap berada di depan layar ini untuk kita sama-sama belajar. Kakak-kakak semua, alhamdulillah ya, tidak ada sesuatu yang lebih baik kita ucapkan selain dari pujian kepada Allah yang telah memberi kita kesempatan sejauh ini, yang sudah
memberikan kita sebuah ilmu, memberikan kesempatan pada raga kita ini, otak, tubuh kita ini untuk menyerap, untuk belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, strategi kita, ya. Kemudian mungkin juga nanti bermanfaat bagi agama kita. Kakak-kakak semuanya, bangsa dan agama kita, bangsa dan negara kita. Kakak-kakak, alhamdulillah sampai kita pada penghujung pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, ucapan terima kasih pada kakak semuanya, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bermanfaat, Kak. Ya, bermanfaat bagi kita, ya, berubah paradigma kita, berubah proses pembelajaran kita, ya, berubah pandangan kita kepada peserta didik, ya, ya, intinya adalah kita sedang berbuat untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Baik, kakak-kakak, mengakhiri kegiatan kita, mungkin kita pulangkan lagi nanti kepada Kak Andi agar memandu kita bersama untuk mengakhiri sesi kita ini dengan berdoa. Silakan Kak Andi. Baik, terima kasih Kak Fasil. Baik kakak-kakak semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita tanpa ada kendala yang berarti. Untuk mengakhiri kegiatan ini, untuk itu mari kita bersyukur. Bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Kami kembalikan kepada Kak Fasil. Terima kasih Kak Andi. Ya, alhamdulillah selesai ya kegiatan kita pada malam hari ini kakak-kakak. Ya, sesi terakhir kita foto bersama. Silakan kakak-kakak dengan gaya biasa dulu. Ya, satu, saya hitung ya, satu. Boleh ya kakak-kakak yang bisa memungkinkan untuk buka kamera, silakan. Ya, kalau memang terkendala tidak apa-apa. Baik, 1, 2, 3. Ya. Dengan gaya berbeda barangkali, silakan. Apa nih kita? Literasi. Boleh open mic aja Kak, open mic aja, tidak apa-apa. Ini ya. Literasi. Ya, literasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya yang berbeda. Perlu ini 4. Oke, satu kali lagi Kak, bebas silahkan. Apa saja, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Antusiasnya pada malam hari ini, partisipasinya. Ya, izin saya tutup kegiatan ini dengan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan ya Kak, yang kemarin kita sudah sama ya. Oke kakak, boleh